Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma, NIM 2186206144, kelas 2A semester 2, Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Ekosistem adalah tempat terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat terjadi secara alamiah dan dapat juga terjadi karena dibuat oleh lingkungan. Ekosistem dikatakan tidak seimbang jika terputusnya rantai makanan. Ketidakseimbangan ekosistem bisa diakibatkan oleh manusia, bisa juga oleh alam itu sendiri. Menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak dan tercemar. Bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya air, angin, matahari, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Nah, adapun cara melestarikan sumber daya alam, yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang kelima, pengolahan limbah air. Yang keenam, penertiban pembuangan sampah. Nah, tahukah kamu proses pembuatan teh? Untuk mengelola teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan terlibat. Ada pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitar kamu? Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Jenis-jenis pekerjaan: yang pertama, pekerjaan menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan menghasilkan jasa. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, baik itu yang menghasilkan barang maupun yang menghasilkan jasa. Nah, di sini ada contoh-contoh dari jenis-jenis pekerjaan. Pertama, petani. Petani adalah orang yang bekerja di sawah maupun di kebun. Barang yang dihasilkan yaitu padi, sayur, dan buah-buahan. Yang kedua, peternak. Peternak adalah orang yang bekerja mengembangbiakkan hewan. Barang yang dihasilkan yaitu telur, susu sapi, dan daging hewan. Yang ketiga, nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerja mencari dan menangkap ikan di laut. Barang yang dihasilkan berbagai macam ikan yang segar. Yang keempat, supir.
Supir adalah pekerja memberikan jasa mengantar jemput penumpang. Dan yang kelima, dokter. Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memberi jasa mengobati dan merawat pasien. Kegiatan ekonomi merupakan sebuah interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang dilakukannya. Bisa menjadi pekerjaan atau yang lain, bisa juga sebaliknya. Perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat. Kegiatan ekonomi harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam dan bisa juga disebut dengan SDA. Mengingat hal itu, kita mempunyai sumber yang terbatas. Jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik, akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan bisa menghentikan kegiatan suatu industri dalam memproduksi sesuatu dan akan berakibat buruk pula kepada pekerja yang akan kehilangan mata pencarian mereka. Nah, selanjutnya kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi mempunyai pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Namun, dengan batasan tertentu dalam bidang pekerjaan, misalnya sebuah industri akan memerlukan sebuah bahan yang didapatkan dari lingkungan yang merupakan kegiatan ekonomi. Dan industri akan mengeluarkan limbah yang dapat didaur ulang secara langsung atau bertahap. Nah, selanjutnya interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi sosial budaya. Manusia hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Dengan adanya interaksi manusia dan lingkungannya, maka itu berpengaruh pada kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan baik. Adaptasi di lingkungan masyarakat adalah menyesuaikan dengan perilaku, nilai, norma, kepercayaan, dan adat masyarakat setempat di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur yang penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dengan adanya interaksi antar masyarakat, itu akan menciptakan nilai sosial budaya pada masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir adalah bentuk interaksi sosial budaya. Banyak contoh interaksi manusia dan lingkungannya yang berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Contohnya adalah toleransi antar umat beragama dan penyelesaian masalah di pengadilan. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul saat masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu dihadapkan dengan masuknya suatu kebudayaan asing. Contohnya adalah kesenian wayang yang merupakan akulturasi kesenian Jawa dan masuknya kebudayaan India. Yang ketiga, kontravensi. Bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan atau konflik. Contoh tindakan kontravensi adalah adanya memaki, memfitnah, dan menghasut orang lain. Yang keempat, asimilasi.
Proses asimilasi adalah proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan dalam masyarakat. Contohnya adalah populernya musik pop Korea Selatan di Indonesia, perubahan gaya berpakaian karena budaya barat, dan sisipan kata bahasa Inggris dalam percakapan. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.